Halo guys, welcome back to my vlog. Di depan gue udah ada AirPods 3 KW atau clone. Bayangin udah ada nih KW-nya. Langsung nanti kita coba unboxing, kita lihat bagaimana untuk fisiknya dan kita bandingkan juga dengan yang original. Langsung kita mulai video ini guys. Oke, kita kesampingin dulu untuk yang AirPods 3 yang originalnya. Kita bahas dulu untuk yang clone atau yang KW-nya nih guys. Penampilannya mirip ya dengan yang asli ya. Logo Apple sebelah kanan dan kiri. Tulisan AirPods MagSafe charging case di atas dan di bawah ada tempelan stiker IMEI dan lain-lain. Di belakang bahkan ada segel sobekannya ini yang green pill-nya model baru. Tapi yang lucu nih guys, bisa dicopot dong. Bisa dicopot loh, nggak dibuka ini kayak double tap di sininya nih. Jadi kita bisa pasang lagi nih guys, kayak gitu. Jadi bisa dimasukin lagi ya. Nah, masuk tuh. Jadi kayak like new guys, masih segel. Padahal ini KW kan. Oke, langsung aja kita coba bandingin secara packagingnya ya. Di sini udah terlihat jelas banget. Di sisi depannya ini yang asli. Di embosannya lebih tebal ya, kelihatan timbul. Kalau yang KW ini sedikit banget timbul ya. Dan kalau kalian lihat sebelah-sebelahan pasti memang untuk kualitas cetakannya beda ya guys. Yang ori ini kayak sedikit lebih putih susu. Yang ini nih agak-agak putih susu. Kalau yang ini kayak putih pucet sih ya. Kemudian kalau kita lihat logo Apple sini nih, nah kalian bisa lihat ya, yang bawah yang KW, kalian lihat nih, ini nggak rapi banget nih, betul-betul cuma kayak ditempel biasa gitu, jelek banget. Ada lipatan kertasnya di sini kalau kalian bisa lihat bentuknya nih dari sini ya. Kalau yang ori itu rapi guys. Di sisi kanan juga sama, kalian bisa lihat lipatan kertasnya. Di sisi bawah untuk yang asli itu stikernya ini IMEI dan keterangannya terbagi dua, rapi. Kalau yang palsu itu jadi satu kesatuan seperti ini guys. Di sisi atas ya lumayan mirip sih, agak rapi juga bagian atasnya ya. Tulisannya kalau kalian lihat sama-sama mengkilap ya, embosannya lumayan. Sisi belakang, yang belakang ini kayak nggak terlalu beda jauh sebetulnya ya. Ini kalau dari sisi packagingnya. Kita lanjut untuk kita bandingkan dalemannya ya guys. Langsung kita buka dulu aja nih. Kan tadi udah gue tunjukin ya, nggak usah disobek segelnya, jadi tetap like new. Nah di sini sisi dalamnya kalian bisa lihat ya, tuh nggak rapi ya guys, tempelannya nggak rapi, masih ada item-itemannya. Kemudian kitab-kitapannya kayak gini nih, kalian bisa lihat ya guys nih. Tapi bahannya itu nggak bagus ya, bahan cetakannya beda. Nanti gue bandingin juga sama yang asli ini dalamannya gimana. Kita lanjut lagi, jangan kita rapin dulu. Kemudian untuk unit AirPods-nya sendiri, ini udah nggak usah dikeletek lagi, nggak tahu nih gimana pemasangannya, gini doang. Nanti kita kesampingin dulu untuk AirPods-nya, tapi ya. Kemudian kita lihat partisi dalamnya sini. Ini jelek sih bahannya, plastiknya jelas. Kemudian di sini ada kabel yang USB-C ke Lightning, di sini dalam sini nggak kelihatan. Dah, langsung kita lihat kotaknya lagi. Kalian bisa lihat packagingnya sangat tidak rapi ya guys. Packagingnya ini dalamannya tuh kalian bisa lihat sendiri begitu tuh. Apa-apa nih begini. Oke, sebelum kita bahas AirPods, kita langsung bandingin dulu sama yang ini. Ini bukanya enak banget, gampang ya, licin banget.
sisi dalamnya. Kalau yang ori itu ada kayak barcode-nya lalu rapi ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini yang KW, ini yang ori. Kelihatan ya, jelas ya. Ini dari sisi tutupnya, sisi dalam tutupnya. Kita kesampingan. Kemudian untuk kitab-kitapannya berbeda loh bahannya guys. Ini kayak yang ini gimana gitu, kayak murah, bahannya ini beda, lebih bagus. Dan kalian bisa lihat di sini tidak mengkilap yang lebay ya, tidak glossy lah. Kalau yang KW tadi gue kasih lihat ke kalian, kalian bisa lihat ini glossy banget ya. Ini guys, gue sengaja kasih lampu di situ untuk bisa ngasih ke kalian kayak gini nih. Lihat, ini kertasnya bagus ya. Kalau ini tuh kertasnya kayak gimana gitu tuh, ada pantulnya tuh, jelek banget ya. Kalau gitu enggak. Nah, lanjut kita kesampingin dulu ini. Kemudian, nah ini kalau untuk yang plastik pembungkus AirPods yang asli tuh lebih tebel guys. Ini gua keluarin dulu aja. Nih, ini yang KW tipis banget, lembek banget. Kalau yang asli itu dia bahannya lebih tebel guys, lebih tebel. Bisa kelihatan ya. Kalau yang asli tuh kayak lebih tebel gitu, lebih kayak belakangnya nggak terlalu kelihatan sih ya. Sama yang KW tuh lebih kelihatan jelas nih. Gua tempelin jari gua. Lanjut kita bahas. Nah ini kalau dalamnya yang AirPods asli itu ada ininya nih guys. Dan di sisi bawahnya ada begini nih, buat si kabelnya itu ya, ini kayak ada double tipnya untuk nempel di base bawahnya seperti ini. Kita bandingin dulu untuk partisinya. Tadi kan kayak plastik ya. Ini bahannya lebih solid sih guys, bukan plastik ya, nggak tahu nih, kayaknya bahan recycle gitu, tapi ini bukan plastik pastinya. Kemudian sisi base-nya bawahnya memang agak mirip ya, cuma yang asli itu lebih rapi. Kalian bisa lihat ya, lebih rapi. Yang KW itu agak berantakan. Oke. Untuk packagingnya, lalu untuk kabelnya, kalau kabel ya 11-12 sih sebetulnya untuk bahannya ya. Untuk film material bahannya 11-12. Cuma kalau dari ininya beda banget sih guys. Kalau dari tempat ngikat kabelnya beda nih. Ada kayak giniannya ya, nggak ada, polos begini aja. Oke, packagingnya udah selesai. Langsung kita coba untuk bahas si AirPods 3 nya. Nanti gue compare juga sama yang asli. Oke guys, di depan gue siapin nih AirPods-nya, AirPods 3 ya. Ada satu yang ori dan satu yang KW. Kalau dari fisik sih nggak kelihatan ya bedanya. Sama-sama ada untuk LED indikator di depan. Bentuknya juga ini ada cekungan di sini ya. Untuk sisi belakangnya juga sama, ada hinge-nya, ada tombolnya di sini. Cuma lebih kelihatan yang sebelah sini ya. Dan untuk sisi bawahnya sama-sama, untuk kayak gini ada charging port ya. Dan kalau dibuka baru ketahuan mana yang asli dan yang palsu. Kenapa? Yang palsu itu ada segelnya guys. Kalau yang asli yang nggak ada ya gini aja. Dan kalau yang palsu tuh bukanya kayaknya lebih gampang gitu. Kalau yang asli kayak gue lebih butuh tenaga untuk ngebuka si tutup casingnya ini. Makanya itu lebih kuat untuk di yang asli guys. Kemudian gue coba ambil satu contoh di tiap-tiap AirPods ya, itu jatuh. Ini yang asli, ini yang KW. Kita bisa lihat identik ya, identik.
sisi depannya juga identik. Cuma kayaknya yang KW itu kayak posisi ininya agak beda ya. Kita bisa lihat ya. Sisi sebelah sininya sama, ini juga sama ya. Kemudian yang bikin beda itu kalau yang asli sensornya di sini nih untuk kontrolnya. Kontrol di sini kelihatannya ada cekungan. Kalian mesti tekan baru berfungsi untuk kontrolnya guys. Baik itu sekali untuk play pause, 2 kali untuk next, 3 kali untuk preview song atau lagu sebelumnya, dan tahan untuk Siri. Kemudian kalau yang KW yang clone guys sama ya, ada cekungannya. Cuman ini kalian nggak usah tekan, kalian cukup sentuh gini aja, play lagunya. Tuh, cukup disentuh gini aja, play lagunya loh. Ini kelihatan di sini nih. Nih ya, saya sentuh. Tuh, nggak usah ditekan guys, nggak usah ditekan, kalian cukup sentuh aja, udah jalan. Kalian bayangin kalau kalian lagi naik motor, tiba-tiba pas lagi pakai helm kesentuh bukan ketekan, pause lagunya, kalian mesti buka helm lagi kan, repot banget. Oke, tanpa lama-lama, kayak mesti langsung gue tunjukin ya kalau dikonekin ke handphonenya, ke iPhone itu gimana ya guys. Gue masukin dulu, dan ini iPhone-nya ya. Oke, tadi jatuh guys dusnya. Nah, kalau dikonekin, gue ulangnya, dikonekin begini, dibuka, dia otomatis connect. Pada saat kalian copot nih, seakan-akan kalian memakai AirPods-nya. Di sini kan bisa lihat apa yang lucu. Logonya itu adalah AirPods Pro guys. AirPods Pro. Jadi gue rasa ini adalah AirPods Pro KW yang dimodifikasi jadi AirPods 3. Gue buktiin kenapa gue bisa bilang seperti itu. Kalian bisa lihat di sini. Kenapa AirPods 3 itu ada noise control? Kalau ditekan itu bisa ada noise cancellation dan transparansi. Sedangkan kan di AirPods 3 itu nggak ada ear tips karetnya guys ya. Tapi muncul gitu kan. Sedangkan ada di sini memang ada spatial audionya. Sama persis kayak di AirPods 3 ada off, fix, dan head tracker. Tapi untuk ketiga menu ini, untuk yang off, yang fix, atau yang head tracker ini nggak berfungsi guys. Udah gua tes ya, beda dengan yang asli ya. Kalau head tracker ini kan lebih dinamis tuh, kalian goyangin kepala kalian kanan ke kiri itu suaranya tetap ya seperti apa adanya, seperti itu. Posisi misalnya lagi di depan ya, suaranya tuh fokus di depan kalian aja gitu. Kalian pada saat nengok ke kiri ya, telinga kanan kalian berasa lebih kencang suaranya guys. Oke, itu yang ngebedain banget ya. Di sini ada logonya bukan AirPods 3. Gua tunjukin yang AirPods 3 guys, sebentar. Oke, langsung lanjut, gua konekin aja AirPods 3-nya original guys. Bisa lihat di sini kalau misalnya saat dibuka, auto connect-nya jalan juga ya guys. Kayak gini, auto connect-nya jalan. Dan di sini kan bisa lihat ya, logonya itu memang logo AirPods 3, bukan AirPods Pro. Coba gue pakai dulu ya guys untuk AirPods-nya. Udah ada bunyinya, tadi udah connect di telinga gue, kedengeran. Kemudian coba gue play lagu. Nah, langsung di sini ya berubah ya guys. Jadi logo AirPods 3 ya. Dan di sini hanya ada spatial audio aja, yang tadi off, fix, dan head track guys. Paling itu sih perbedaan yang paling mencolok yang bisa gue tunjukin ke kalian, untuk gimana kalian bisa ngebedain AirPods 3 yang asli dan yang palsu. Itu udah paling gampang deh waktu kalian konekin ke iPhone kalian.
logonya beda yang muncul. Sekarang kalau kita bicara audionya, ini balik lagi ke selera masing-masing ya guys. Tadi gue udah tes untuk pakai yang KW ini, dan mengagetkan buat gue, kualitas suaranya itu bagus ya. Bassnya itu kayaknya lebih berasa ketimbang AirPods 3 yang original. Kenapa? Karena menurut gue ini adalah mesin yang dipakai untuk di AirPods 3 yang KW ini adalah AirPods Pro KW yang dimodifikasi bentuknya dan dimasukin ke sini nih, ke bodinya AirPods 3. Jadi bassnya kayaknya bagi gue lebih berasa di yang AirPods 3 KW. Cuma balik lagi, kualitas suaranya memang 11-12, bassnya lebih kencang di sini, tapi kalian nggak bisa menikmati yang namanya fitur spatial audionya guys, yang tadi ada off, fix, sama head track tadi guys. Nah, apakah itu jadi deal breaker buat temen-temen? Kalau bagi temen-temen yang nggak peduli dengan fitur seperti itu, ini jadi good deal banget buat temen-temen ya, ketimbang kalian beli yang asli. Ini harganya 2 jutaan, ini cuma 200 ribuan guys. Bahkan kalau lebih detail ini 2.850.000 gua dapatnya di Tokopedia. Ini gue dapat 235.000, bahkan nggak nyampe 10%-nya ini untuk yang KW-nya guys. Tapi menurut gue worth it kalau kita lihat dari sisi kualitas suaranya yang lumayan, dan mudah connect-nya juga ke iPhone ya, seamlessly, cukup dibuka aja udah connect. Apalagi ya, paling yang jadi nilai minusnya adalah kalau kita bicara environment guys. Jadi kalau kalian buka, kalian pakai, misalnya kalian lagi denger lagu di handphone, di iPhone kalian sebelumnya, lalu kalian pindah ke MacBook, kemudian kalian play lagu di MacBook, kalian nonton YouTube atau apapun, otomatis akan langsung ke play suaranya yang dari MacBook. Itu yang bikin banyak orang terjebak untuk menggunakan produk Apple yang asli. Untuk environment-nya itu enak banget untuk perpindahan dari iPhone ke MacBook atau mungkin ke iPad, itu seamless betul-betul. Kalian dari handphone kalian kemudian play sesuatu di MacBook, langsung ya udah langsung suaranya muncul di sini. Kalian nggak perlu matiin Bluetooth yang di iPhone lalu nyalain yang di MacBook, di-connect ulang, nggak usah. Kalau yang KW sepengalaman gua susah. Contoh kalian lagi buka nih, connectin ke MacBook, kemudian waktu MacBook kan kalau ditutup itu kalian nggak shutdown, dia tetap bisa tetap connect nih, si AirPods-nya connect-nya ke MacBook. Saat misalnya kalian mau pulang, kayak waktu itu gue mau pulang naik motor, gue play lagu, nggak muter lagunya di handphonenya, keluar dari speaker. Gue akhirnya mesti buka MacBook, matiin Bluetooth, baru gue buka, gue tutup lagi, gue buka lagi, connectin lagi ke iPhone-nya, baru gue bisa play lagunya dari iPhone. Nah itu sih minusnya kalau menurut gue ya. Itu kalau buat gue sih sekarang jadi deal breaker banget, karena gue udah nyaman dengan ekosistem seperti ini. Betul-betul seamless banget perpindahan koneksinya dari AirPods-nya itu. Kalau yang KW ya buat gue enggak sih, kecuali gue pengguna Android atau gue hanya pengguna iPhone saja yang tidak butuh environment lain kayak iPad ataupun MacBook. Mungkin ini akan jadi AirPods yang worth it buat gue. Gimana menurut kalian guys? Kalian akan pilih yang mana, yang ori atau yang KW? Coba kalian komentar di kolom komentar. Dan kalau misalnya memang kalian pilih yang KW, alasannya apa? Kalau yang ori, kenapa? Oke, mungkin sekian dulu untuk video ini. Jangan lupa di like video ini, di share juga ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada nih yang nyari dan minat dengan AirPods 3 KW ini. Nanti link pembelian gue taruh di kolom deskripsi ya guys. Oke, jangan lupa di like, di subscribe juga ke channel Calvin Vlog. I'll see you guys on next video. Bye bye guys.